Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Badan Pekerja Harian Majelis Resort GKI Kasongan yang hadir ke tengah ruang Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, mengunjungi Bapak Ibu dan Saudara dalam bentuk penyampaian renungan malam dan doa malam bersama hamba Tuhan nanti yang akan memimpin di dalam renungan dan doa malam pada malam hari ini. Kami sangat mengapresiasi sekali atas partisipasi Bapak Ibu Saudara dalam menyaksikan tayangan dan siaran kami. Dalam kesempatan ini kami juga menghimbau agar selaku umat Tuhan kita tetap menjunjung tinggi apa yang disampaikan oleh pemerintah dalam masa pandemi ini untuk tetap setia menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan agar kita senantiasa tetap sehat dalam melakukan aktivitas kita dan kita diberikan kesehatan, kekuatan, terlebih-lebih untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian, selamat mengikuti acara siaran kami dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Apa kabarnya? Harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Pada malam ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Ibrani pasal 3, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah. Atas segala kebaikan, kemurahan berkat, serta pengasuhan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup dan kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas kesempatan yang berharga yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sepanjang hari ini Tuhan telah menyertai dan memberkati kami, dan kami boleh melakukan segenap aktivitas pekerjaan kami, bahkan karya dan pelayanan kami dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kami memohon Tuhan boleh memberkati kami, memimpin dan menuntun kami, agar kami mampu untuk memahami dan mengerti, menangkap dan menyelami maksud dan kehendak Tuhan melalui sabda-Mu bagi kehidupan kami umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita yang terdapat dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Dengan judul perikop, Yesus lebih tinggi dari Musa. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya,
teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa itu setia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia berarti berpegang teguh, taat, tetap, dan teguh hati. Di zaman now, mengatakan setia itu mudah, tetapi sulit untuk dilakukan. Karena pada kenyataannya, banyak pasangan yang sudah berumah tangga menjadi berantakan kehidupan pernikahannya, dan pada akhirnya bercerai hanya karena pasangannya selingkuh alias tidak setia. Demikian juga dalam mengiring dan mengikut Tuhan Yesus, ada juga kita yang tidak mampu bertahan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Mungkin karena doa tidak dijawab Tuhan, atau karena sakit tidak juga kunjung sembuh. Padahal sudah berdoa dan pergi berobat ke dokter, tetapi tidak juga sembuh. Sehingga mencari cara lain, misalnya pergi ke dukun atau paranormal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan telah menjadi karakter yang langka. Apalagi di zaman sekarang. Jika ada suatu hal yang tidak berkenan di hati atau membuat kita kesulitan, dengan mudahnya kita beralih dan berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nas kita malam hari ini, penulis surat Ibrani secara tegas dan gamblang mengatakan Yesus lebih tinggi, Yesus lebih besar, Yesus lebih mulia, Yesus lebih agung dan lebih unggul daripada Musa. Karena Yesus memiliki dua jabatan besar sebagaimana kita lihat pada ayatnya yang pertama, Perjanjian Lama imam besar dan Perjanjian Baru rasul. Pada masa Perjanjian Baru, Yesus adalah utusan rasul Allah yang menuntun umatnya ke dalam persekutuan yang intim dengannya. Yesus juga pengantara agung, imam besar umat Tuhan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dua ilustrasi digunakan untuk memperlihatkan keunggulan atau kebesaran Yesus dibandingkan Musa. Yang pertama, kita lihat dalam nas ini, Yesus adalah ahli bangunan yang membangun rumah Allah. Rumah Allah ini adalah kiasan untuk umat Allah. Sedangkan Musa hanyalah bagian dari bangunan itu, sebagaimana kita lihat pada ayatnya yang ketiga sampai ayat yang keempat. Dan yang kedua, Yesus adalah anak yang mengepalai rumah Allah. Sedangkan Musa hanyalah pelayan yang setia. Jadi sebenarnya Musa melayani Tuhan sebagaimana seorang pelayan rumah melayani anak pemilik rumah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengacu kepada keunggulan Kristus inilah, maka penulis surat Ibrani mengajak pembaca untuk berpegang teguh, setia kepada imannya, dan hanya menaruh harapan dan kepercayaannya hanya kepada Kristus Yesus. Demikian juga dengan kita, umat Tuhan di masa kini. Hal ini semakin meneguhkan dan memantapkan iman kita, agar dalam keadaan apapun kita tetap menjadi umat yang setia dan berpegang teguh dalam iman kepada Kristus.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sedang mengalami masalah dalam rumah tangga, masalah dalam percintaan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, maupun masalah lainnya. Oleh karena itu, melalui nas hari ini mengajak kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan apapun dan bagaimanapun keadaan kita. Tuhan memberkati dan menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama berdoa, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah di dalam Yesus Kristus atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tolong Roh Kudus-Mu ya Tuhan mengajar dan memimpin kami agar kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah dengan keunggulan Kristus membuat kami umat-Mu semakin teguh, semakin kuat dalam iman, pengharapan, dan kepercayaan kami kepadamu. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, berkati siapapun yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Berilah kesehatan, kekuatan, dan imun yang kuat. Tuhan juga memberkati kehidupan keluarga dan rumah tangga, usaha maupun pekerjaan. Berkati suami, istri, dan anak-anak mereka ya Tuhan. Dan bagi yang sedang bergumul, Tuhan menolong dan memberikan petunjuk serta jalan keluar yang terbaik menurut kehendak-Mu. Bagi yang sakit, Tuhan Yesus jamah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit. Angkatlah sakit penyakit mereka sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Bagi yang sedang berduka cita, Tuhan yang menguatkan dan menghibur mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami serahkan istirahat dan tidur malam kami dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tidur dengan nyenyak dan besok hari bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan segar dan bisa kembali melakukan segala aktivitas pekerjaan karya dan pelayanan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.